Cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita sampai di pertemuan berapa? 15 ya. Jadi pertemuan terakhir karena minggu depan itu sudah masuk eh, UAS ya, teman-teman ya. Oke, materi hari ini adalah cover buku yang tentunya konsep-konsep dalam pembuatan cover buku itu hampir mirip dengan pembuatan brosur kemarin. Yang membedakan adalah fungsi dan konten yang diaplikasikan pada eh, lembar layoutnya ya teman-teman ya. Nah di sini ada sedikit informasi tentang materi cover buku yang tadi pagi udah saya kirim ke grup Telegram. Silahkan Anda bisa melihat. Nah, sambil saya terangkan. Oke, langsung ya. Untuk ukuran buku standar UNESCO atau standar buku yang ada di Indonesia ya teman-teman, ini ada beberapa. Yang pertama adalah buku ukuran A5, di mana ukurannya ses. Oke, di mana ukurannya adalah 14 kali 20 cm. Kemudian ada book size UNESCO 15,5 kali 23 cm. Kemudian ada B5 itu ukuran 17,5 kali 25 cm dan A4 21 kali 29,7 cm. Nah, untuk buku-buku ini teman-teman, ada buku A5 itu biasanya digunakan untuk novel, komik. Kemudian kalau komik ada yang lebih kecil lagi, nanti ukurannya disebut buku saku ya teman-teman. Tapi ini saya informasikan yang standar-standar aja ya. Kemudian untuk buku B5 ini yang buku sering Anda jumpai yang digunakan untuk buku referensi, kemudian buku-buku populer itu ukuran B5 teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada ukuran A4. Nah, buku ukuran A4 ini biasanya digunakan untuk buku-buku untuk penelitian ilmiah atau jurnal ilmiah seperti ada prosiding, kemudian ada jurnal ilmiah ya, baik itu yang standar nasional maupun internasional itu pakainya A4. Nah, ini adalah buku-buku yang sering dikerjakan atau sering dibuat sesuai dengan desain yang diinginkan. Nah, apakah ada ukuran buku di luar ini? Tentunya ada. Kemudian ada buku-buku yang berisikan gambar-gambar atau koleksi atau portofolio itu biasanya juga posisinya bukan potret seperti ini, tapi ada juga buku yang modelnya landscape, macam-macam teman-teman. Nah, ini saya ngambil ukuran-ukuran sesuai dengan standarisasi yang di UNS ya teman-teman yang ada di UNS Press. Ini yang digunakan adalah ukuran A5 UNESCO, kemudian B5 dan A4. Nah, ini ada keterangannya di selanjutnya ya. A4 jurnal proceeding, kemudian A5 buku ajar, novel, kemudian UNESCO buku ajar, referensi, kemudian B5 ada buku monograf, ada buku referensi. Kemudian ini ya, cover buku ya teman-teman ya.
Nah, ini seperti prinsipnya kemarin teman-teman. Jadi kita mendesainnya bukan dari kiri tapi dari kanan karena yang dibuat untuk judul buku itu adalah sisi yang sebelah kanan, sebelah sini teman-teman. Nah, karena nanti apa buku itu dilipat ya seperti ini. Oh, sebentar. Nah, seperti ini ya. Sampul depan, kemudian di sini ada punggung buku ya. Ada punggung buku, kemudian sampul bagian belakang. Nah, untuk standarisasi atau yang di UNS Press ini ya teman-teman ya, itu standarnya ada seperti ini ya. Nah, di sini ada 16 plus 2,5 mm ya. Jadi maksudnya di sini adalah ukurannya adalah 32 plus 5 mm plus punggung buku ya. Terus kemudian untuk peletakannya teman-teman, peletakannya di sini ada judul buku, konten ya, kita bahas konten dulu ya, untuk ukurannya nanti dulu. Nah, di sini ada judul buku dan nama penulis. Biasanya ditulis judulnya menjadi headline dengan teks yang paling besar, kemudian yang di paling bawah nanti ada tulisan penulis. Penulisnya siapa? Ada penulis tunggal, kemudian penulis bersama. Itu kalau penulis bersama itu ada 2 orang, 3 orang, dan lain sebagainya. Tetapi kalau penulisnya lebih dari 3 orang, maka ditulis penulis pertama titik DKK. Biasanya seperti itu teman-teman. Jadi DKK itu artinya adalah dan teman-teman dan kawan-kawan ya. Kemudian nanti baru di dalamnya, nanti di bagian penulis buku yang bagian depan, itu kalau di halaman selanjutnya tentunya bukan menjadi tugas dari seorang desainer grafis. Nanti di halaman apa namanya write, ya, ada copyright, di situ akan ditulis semua penulis bukunya. Oke, kemudian setelah di halaman depan biasanya judul buku dan penulis, kemudian di situ ada ilustrasi gambarnya apa, mungkin ada foto atau ilustrasi. Nah, itu bebas ya, nanti akan diaplikasikan di bagian depan buku. Kemudian antara garis garis pinggir dan garis batas desain ini tag di sini nanti akan ditempelkan judul buku, teks, kemudian penulis teks, kemudian gambar ilustrasinya, kemudian ada logonya. Di sini ada batas tepi ya, batas tepi dengan garis paling pinggir. Nah, berapa batas tepinya? Adalah 2 cm. Diambil 2 cm. Kemudian untuk punggung buku itu bagian tengah sini teman-teman ya. Bagian punggung buku ini berdasarkan nanti berapa halaman. Nah, kalau di situ ada 100 atau 200 halaman ya nanti tinggal kertas 200 halaman itu nanti akan diukur berapa senti nanti menjadi ukuran punggung bukunya. Kemudian untuk teksnya ini yang sering kebalik-balik ya teman-teman ya. Jadi untuk teksnya itu kepalanya itu mengarah pada halaman cover depan. Jadi jangan sampai terbalik teksnya ini. Nah, biasanya kalau bukunya itu ada seri 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini ada angkanya ya, ada angkanya, mungkin angkanya berdiri seperti ini atau seperti teks pada punggung buku yang lainnya. Nah, jadi kalau Anda lihat buku-buku yang berseri itu ketika disusun di lemari buku ya teman-teman ya, itu akan menjadi bagus ya karena ada konsistensi, ada judul, kemudian ada angkanya bisa diurutkan itu.
Urutannya bisa kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Jadi ditumpuk seperti ini. Wah, mungkin nanti di lemari akan terlihat seperti ini, ada angkanya dan lain sebagainya. Akan ditata dengan bagus. Nah, itu memang nanti kalau sudah tahu buku tersebut adalah buku berseri kayak komik, kemudian kayak novel itu kan ada trilogi dan lain sebagainya. Itu biasanya di punggung bukunya dimainkan mulai dari warna, desain, kemudian angka dan lain sebagainya. Oke, kemudian selanjutnya di sini adalah bagian eh, belakang atau sampul buku bagian belakang. Ya, di sini biasanya diinformasikan adalah sinopsis atau eh, informasi atau rangkuman singkat yang menginformasikan tentang buku secara keseluruhan. Ya, itu sering disebut sinopsis. Kemudian di bawahnya ada CV atau informasi tentang biodata penulis. Mungkin penulisnya siapa gitu ya. Nah, di situ umpamanya ya tulisannya Asma Nadia. Beliau merupakan penulis apa? Penulis novel terkenal telah menerbitkan buku dengan judul ini. Kemudian pencapaiannya apa? Kemudian yang bestseller apa? Nah, itu diinformasikan di sini. Nah, itu kalau penulis ya. Kalau penulisnya adalah seorang ilmuwan ya. Penulisnya adalah B.J. Habibie. Beliau adalah profesor pada bidang pesawat terbang, kemudian lulusan dari universitas apa, kemudian eh, capaiannya apa, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dipasang di CV. Nah, kemudian yang di paling bawah di sini ada logo, kemudian informasi penerbitnya, logo penerbit, informasi penerbit, kemudian di sini ada yang namanya barcode, ya, barcode yang model bar ya teman-teman ya, bukan yang model QR code ya. Nah, kemudian kalau di WN Express itu ada dua teman-teman, ada APPTI, ada IKAPI. Nah, kalau APPTI itu Asosiasi Penerbit Penerbit Perguruan Tinggi. Ya, jadi asosiasi penerbit perguruan tinggi itu adalah asosiasi yang isinya adalah penerbit-penerbit dari perguruan tinggi yang menerbitkan buku ya, itu APPTI. Nah, sedangkan IKAPI, jadi ada standar dua. Kalau IKAPI, APPTI itu standarnya untuk perguruan tinggi, sedangkan kalau eh, IKAPI itu adalah Ikatan Penerbit Indonesia. Kalau IKAPI itu biasanya digunakan untuk penerbit-penerbit komersial atau penerbit-penerbit yang dijual secara umum, ya. Jadi siapapun boleh mendirikan penerbitan tersebut, tetapi kalau APPTI hanya penerbit perguruan tinggi. Jadi APPTI, saya koreksi ya, itu afiliasi penerbit perguruan tinggi, itu APPTI dan IKAPI. Nanti ada dua logo. Dan ini yang akan kita kerjakan nanti sebagai tugas adalah standarnya menggunakan standar OneExpress. Jadi nanti di sini ada logo IKAPI, kemudian APPTI, ada barcode, kemudian di sini baru alamat, informasi nomor telepon, website, dan lain sebagainya, kemudian logo OneExpress. Nah, ini untuk master desain cover buku. Nah, nanti teman-teman bila mana Anda magang di OneExpress ya, besok ya, kalau magang, itu sudah tahu standarnya seperti ini. Karena setiap tahun untuk MBKM kita di UN Express itu membuka lowongan magang 5 orang ya. Tentunya di sana juga ada fasilitas. Kalau gaji nggak ada teman-teman kalau magang, biasanya uang bensin atau transportasi. Oke,
Untuk ukurannya, ukuran keseluruhannya ini cara menghitungnya adalah 16 cm plus 2 milimeter. Ini 16 cm plus 2,5 milimeter. Berarti 16,25 ya. 16,25 cm. Nah, di sini. Kenapa ukurannya seperti ini? Nah, ini memang standar ukuran dari UN Express ya. Standarnya seperti ini, maka tinggal diikuti. Nah, kemudian untuk punggung bukunya nanti tinggal berapa lembar ya. Kalau 1 senti itu sekitar 100 lembar ya. Nah, itu 1 senti teman-teman. Jadi kalau 1 senti itu biasanya sekitar itu 100 lembar karena hitungannya adalah 1 lembar kertas itu kan bolak-balik ya teman-teman. Jadi untuk total ini lebar dari cover bukunya adalah 32 cm plus 5 milimeter plus jumlah lebarnya punggung buku. Sedangkan untuk lebar atau tinggi bukunya 25 cm plus 5 milimeter. Nah, nanti sama depan dan belakang ada batas kertasnya. Itu ya. Kemudian selanjutnya Anda bisa membuat sebuah cover buku. Jadi bukunya apa Pak? Silahkan Anda cari aja buku yang sudah ada ya. Contoh ada buku yang sudah ada Anda redesign. Dari mana sumber informasi bukunya, kemudian sinopsisnya diambil dari mana. Nah, ini ada pilihannya, ada unexpress.online, ada gramedia.com, ada ganesadigital.com. Nah, nanti saya bukakan satu persatu ya. Oke, yang ini nanti tugasnya tak ketik ulang aja ya. Nanti kita tidak pakai Google Drive. Bentar, editnya dulu aja. Nah, gini aja. Oke, nanti tugasnya ini.
Nah, ini teman-teman, jadi tugasnya nanti dua ini. Buatlah desain cover buku, hasil pekerjaan berupa file dikirim ke Google Drive sesuai folder kelas sebagai tugas 15 atau tugas hari ini ya. Kemudian tugas yang dicetak, jadi nanti filenya menjadi tugas 15, file cetaknya menjadi tugas UAS, di print atau cetak dengan kertas art paper dan dikumpulkan di meja dosen sesuai jadwal. Ya, tambahkan stiker kertas berisi nama, NIM, dan kelas pada cover buku yang dikumpulkan. Biar nanti ada informasinya ya, tidak tertukar ya. Pengumpulan kedua tugas maksimal pada tanggal berikut sesuai kelas. Kelas A dan C tanggal 13 Desember 2023. Itu ya teman-teman ya. Ini untuk tugasnya. Nah, sekarang akan saya perlihatkan beberapa contoh cover buku. Ya, saya share screen ulang. Nah, di sini ada Ganesha Digital. Nah, ini di sini ada banyak sekali buku-buku. Nah, contoh ini ya Gajah Mada. Nah, nanti dilihat aja informasinya seperti apa. Nah, ini nanti bisa menjadi sinopsisnya. Kemudian ada judulnya, kemudian ada info penulisnya, kemudian ada penerbitnya, penulis, kemudian halaman, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan referensi untuk membuat buku. Nah, sayangnya di sini kita tidak bisa melihat bagian belakangnya. Ya, kita hanya bisa lihat sampul depannya. Kemudian kita masuk UNS Press. Ya. Nah, di sini ada macam-macam ya, teman-teman ya. Tinggal klik aja bukunya. Kemudian ini sampul halaman depan, ini sampul halaman belakang. Nah, jadi di sini ada logo NSPress, IKAPI, kemudian ada APPTI. Nah, ini yang belum ada adalah barcode. Nanti barcode-nya silahkan Anda karang sendiri aja ya, tidak harus benar. Kemudian di sini ada informasi judul bukunya, kemudian publisher, penulis, kemudian tanggal terbit, berapa halaman, panjang kali lebar bukunya, kemudian di sini ada sinopsis. Jadi tinggal di copy aja. Nah, di sini ada ratusan ya, ratusan buku ya. Jadi silahkan Anda cari mana yang sekiranya sesuai dengan Anda dan bikinlah desain yang berbeda dengan desain yang sudah ada. Nah, di sini sebagai sumber-sumber materi Anda.
Nah, ini kalau di Gramedia tentunya Anda sudah terbiasa membuka Gramedia. Di sini juga banyak sekali buku-buku yang menarik. Nah, ini kayak ini. Gadis Kretek. Nah, kalau di sini apa? Kita hanya bisa melihat cover depannya, belakangnya nggak bisa. Nah, deskripsinya juga kurang lengkap. Nanti cari deskripsinya yang panjang ya teman-teman ya. Ya sedengan lah. Kalau ini terlalu pendek, ini deskripsi hanya satu baris ini nanti kurang menarik ketika diaplikasikan di cover buku. Nah, seperti ini cukupan lah, cukupan. Biasanya 3 sampai 5 paragraf. Oke, ada pertanyaan yang ingin didiskusikan? Silahkan. Pak, izin bertanya. Ya, Kalau semisal ngeprint dengan ukuran custom gitu bisa Pak di tempat print-printan gitu? bisa, bisa. Yang penting ukurannya tidak melebihi A3 plus ya. Nanti kalau ukurannya ngeprintnya umpamanya cover buku kan tidak penuh ya, ukuran A3 nggak penuh. Nanti tinggal dipotongkan aja. Atau dipotong sendiri pakai cutter. Bisa. Baik Pak. Oke. Yang lain? Bapak saya yang bertanya, Ya, silahkan. buat ketentuan ukuran bukunya itu harus yang 16,25 yang tadi itu loh Pak, atau boleh yang tadi 4 ukuran itu ditunjukin sama Bapak? Mending karena ini bukunya saya monograf atau referensi, kamu ambil antara ketiganya. Nah, kalau novel ya ambil yang A4, A5 ya. Kalau novel, kalau referensi bisa UNESCO atau B5. Nggak usah ngambil yang A4 karena A4 itu untuk buku-buku proceeding dan jurnal itu nggak usah diambil ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Permisi Pak, izin bertanya Ya. Pak. Untuk ukuran punggung buku itu Hmm. haruskah sesuai sama jumlah halaman bukunya atau nanti I- standarisasi saja Pak satu Oke. kelas? Oke, kalau nanti Anda praktek atau magang atau bikin buku beneran, ya ikuti berapa halaman bukunya, terus dihitung sentimeter gitu ya. Tapi untuk sekarang bebas, Anda mau bikin 2 senti atau 1,5 senti atau 1 senti boleh silahkan. Ya, pokoknya di atas 1 sentimeter. Ya, halo, sudah Baik Pak, jelas ya Mas ya? jelas Pak. Terima kasih. Oke, silahkan yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu kan tadi yang dari Gramedia atau Ganesha Digital tidak ada cover belakang. Itu Mm-mm. kita ngarang saja ya, Pak ya, seperti Iya, logonya gitu, betul. terbitannya. Oke. Ya, ngarang saja, tetapi gunakan standarisasi yang ada di UNS Press tadi ya. Di belakangnya ada eh, apa? Ada sinopsis, minimal ada sinopsis ya. Kalau tidak ada biodata penulisnya, minimal ada sinopsisnya. Jadi biodata itu atau CV itu kadang ditaruh di belakang, kadang ditaruh di belakang tapi di bagian kertas dalam. Berarti bukan di cover belakang sendiri. Nah,
Jadi minimal ada sinopsis kalau nggak ada CV-nya. Tapi kalau Anda punya informasi CV dari penulisnya, ya tambahkan lebih bagus. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain? Jadi usahakan untuk desainnya di situ Anda juga memasukkan teks, kemudian memasukkan gambar. Kalau mau tambahkan ilustrasi, silahkan tambahkan ilustrasi. Bikin desain semenarik mungkin. Kemudian untuk tambahan logo IKAPI dan APPTI nanti saya tambahkan, saya kirim ke grup Telegram. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada berarti kuliahnya saya cukupkan. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa untuk presensi OCW sudah dibuka ya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Oke, Pak. sama-sama.